Suatu hari Peter dan Doc mendengar jeritan dari kamar tidur orang tua mereka. Kay terbaring di tempat tidur, lengannya terangkat ke udara seperti meraih langit. Doc mencoba menurunkan tangan ayahnya. Selang beberapa waktu seorang perawat datang. Dia meluruskan kaki Kay dan merapikan spraynya. Doc bertanya, apakah dia baik-baik saja? Perawat pun menjawabnya, dan jawabannya adalah tidak. Dia sudah mati. Kay Morgan meninggal di usia 41 tahun karena serangan jantung. Warisan kejahatan tidak berakhir, itu berpindah ke generasi berikutnya. Akhirnya Kay Morgan pergi untuk selama-lamanya, tapi dua anak laki-lakinya tumbuh semakin dewasa dan mereka memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya. Tahun 1970-an di Australia Selatan, kejadian perampokan misterius mulai beraksi. Targetnya bank-bank pedesaan dan ini dilakukan pada waktu menjelang malam. Lalu dia kabur ke semak-semak di bawah kegelapan. Hingga akhirnya perampok ini dijuluki After Dark Bandit, bandit di malam hari. Tapi ada yang aneh dari bandit ini. Inilah bagian yang membuat polisi gila selama bertahun-tahun. After Dark Bandit bisa melakukan dua perampokan dalam waktu yang sama dalam waktu kurang dari 1 jam. Bukan perampokan kecil, perampokan bank bersenjata. Lokasinya dua kota yang berbeda, jaraknya lebih dari 2 km. Coba hitung sendiri, dia merampok bank A jam 2 siang, kemudian kabur, ganti baju, pindah ke kota, merampok ke bank B jam 2.30. Itu berarti perampokan pertama hanya butuh waktu 5 menit. Lari ke mobil, berkendara 20 km, kemudian turun masuk ke bank kedua. Semua dalam waktu hanya 30 menit. Polisi menduga dia pasti mempunyai supercar waktu itu. Dan dia pembalap yang sangat profesional. Mereka bahkan menghitung mobilnya harus melaju dalam kecepatan 150 km per jam. Di jalan pedesaan, melewati tikungan, melewati polisi yang berjaga, tapi tidak ada masalah sama sekali. Saksi mata di bank kedua menggambarkan bandit itu sangat berbeda. Suaranya berbeda, tingkah lakunya berbeda. Di satu bank dia gugup dan cerewet, sedangkan di bank lainnya dia dingin dan sangat mengancam. Akhirnya polisi mempunyai teori adanya gangguan kepribadian ganda. Tapi itu tidak masuk akal sama sekali. Karena gangguan kepribadian ganda tidak membuatmu bisa teleportasi. Lalu apa jawabannya di sini? Jawabannya ada di foto yang akan kita bahas nanti. Tapi sebelum itu, mari kita lihat perampokan yang mengubah segalanya. Si kembar Peter dan Doc Morgan ini melakukan total 24 aksi perampokan bersenjata selama periode 23 bulan di akhir tahun 1970-an. Titik balik paling kelam dalam sejarah After Dark Bandit yaitu perampokan ke-25 yang terjadi di Heathcote pada 22 September 1977. Di mana ada seorang pria masuk ke dalam sebuah bank, jaket kulit hitam, sarung tangan hitam, topeng wajah orang tua, dan satu buah pistol Browning di tangannya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini dia tidak hanya mengambil uang saja. Dia melakukan penembakan. Selama 24 kali perampokan yang dia lakukan, mereka dikenal sebagai perampok yang bersih. Karena tidak pernah melukai siapapun. Mereka bangga dengan citra bandit budimannya yang hanya mengambil uang bank saja. Namun di Heathcote situasi menjadi tidak terkendali. Saat si Peter ini mencoba melarikan diri melalui gang sempit di samping bank dengan membawa tas berisi uang, ia berpapasan dengan seorang sersan polisi yang bernama Ray Cooch. Karena panik dan terdesak, Peter melepaskan tembakan kepada si Roy Cooch. Roy Cooch ini dia bukan polisi yang biasa. Dia sudah 20 tahun mengabdi, dikenal sebagai koci oleh semua orang di Heathcote. Dia baru saja akan menjalani masa pensiunnya di tahun itu. 2 peluru menembus perut dan ususnya, kemudian dia terjatuh. Darah mengalir deras ke lantai. Rekannya pun akhirnya berteriak minta tolong. Dalam situasi itu, bandit itu tidak berhenti. Dia mengambil uangnya, melewati tubuh Cooch, kemudian dia kabur. Setelah itu Cooch dibawa ke rumah sakit dan dokter mengambil tindakan untuk mengangkat limfa si Cooch ini. Dan dia kehilangan lebih dari 3 liter darahnya.
Istrinya menunggu di rumah sakit selama hampir 12 jam. Anak-anaknya tidak tahu kalau ayah mereka ditembak dan mereka baru tahu ketika melihat di televisi. Akhirnya si coach bisa melewati situasi kritis tersebut, tapi lukanya menjadi luka yang permanen. Dia tidak pernah bisa kembali lagi bertugas sebagai seorang polisi. Nah, kita kembali ke bandit lagi. Si bandit tadi setelah membawa uangnya itu, dia kabur dengan menggunakan mobil Datsun Orange Surianya. Membuang mobil itu di tepi kota. Saksi terakhir melihatnya, si bandit ini mengendarai motor ke daerah yang berhutan. Polisi akhirnya mengerahkan segalanya. Tim SWAT, anjing pelacak, helikopter, 2 pesawat, puluhan polisi bersepeda motor. Semuanya dikerahkan. Akhirnya suatu ketika seorang detektif berkata, "Kami sangat berharap dia ada di daerah itu. Kami akan menangkapnya." Tapi mereka salah. Karena saat semua polisi itu mencari bandit di hutan Heathcote, 40 menit kemudian, 140 mil dari sana, seorang pria berjalan santai di kota Bendigo. Membawa koper biru, berkumis tebal, dengan pembawaan yang sangat tenang. Dia tidak terburu-buru, dia tidak panik, seolah dia tahu polisi sedang mencari orang lain. Nah, di sini polisi senior Hasti melihat pria tersebut. Tidak ada alasan spesifik untuk curiga, tetapi Hasti punya firasat. "Aku tahu itu dia," katanya dalam hati. Kemudian Hasti ini mendekati pria tersebut dan dia menanyakan, "Siapa namamu?" Orang asing tersebut menjawab, "Peter Morgan." Hasti bertanya isi koper tersebut. Pria itu membukanya. Di dalamnya uang, senjata, dan topeng. Lalu pria itu mengacungkan pistolnya ke perut Hasti. Hasti yang notabene-nya adalah polisi yang terlatih, dia bergulat dan berhasil menangkapnya. Tapi polisi di sini jadi bingung. Jika ini adalah After Dark bandit, siapa yang tadi menembak Ray Coates di Heathcote? Akhirnya polisi menggeledah rumah Peter Morgan. Mereka menemukan barang-barang yang memberatkannya. Senjata, uang, topeng. Tapi detektif Breer tidak puas di sini. Ada yang ganjal. Jarak dari Heathcote ke Bendigo terlalu sangat jauh. Setelah dilakukan penangkapan, si Peter ini dibawa untuk diinterogasi. Nah, petugas yang melakukan interogasi ini adalah detektif Breer. Breer duduk di dalam ruang interogasi, akhirnya menatap Peter C. Morgan. Dia berpikir, siapa sebenarnya yang melakukan ini? Apa yang terjadi? Nah, pada saat dia berpikir tersebut, dia melihat ke dinding. Di sana ada papan informasi yang menunjukkan ada sebuah foto Peter di restoran mewah dan sedang tersenyum. Di sampingnya ada pria lain, wajahnya sama persis. Breer kemudian berdiri, dia mendekati foto itu dan dia memanggil rekannya, namanya adalah Beaver. Beaver melihat foto itu, lalu setelah itu melihat Peter Morgan di ruang interogasi. Dia bolak-balik melihat foto tersebut dan kembali ke wajahnya si Peter Morgan. Lama-kelamaan dia mulai merasa bingung, apa yang terjadi di sini. Akhirnya Beaver berkata, "Ini tidak mungkin." Si kembar Peter dan Doc Morgan melakukan total 24 aksi perampokan bersenjata selama periode 23 bulan di akhir tahun 1970-an. Aksi mereka berakhir pada percobaan perampokan ke-25 di mana Peter Morgan ditangkap setelah menembak seorang polisi, dan selama bertahun-tahun mereka berdua adalah After Dark Bandit. Polisi akhirnya memahami semuanya. Misteri 2 perampokan sekaligus akhirnya terpecahkan. Bukan satu orang super cepat, tapi 2 orang yang berbeda. Misteri suasana hati yang berubah-ubah terpecahkan. Karena mereka tidak pernah menghadapi orang yang sama 2 kali. Tapi ada satu masalah di sini. Doc Morgan tidak pernah ditemukan setelah itu. Polisi menggeledah rumahnya. Di rumahnya itu kosong. Doc sudah menghilang. Peter ditanya, "Di mana saudara kamu?" Peter diam 1000 bahasa. Peter ditanya apakah dia yang menembak Ray Coates. Peter menjawab, "Tidak. Aku yang melakukannya." Tapi polisi di sini tidak percaya karena Peter ada di Bendigo saat penembakan terjadi. Jaraknya tidak mungkin. Polisi yakin si Doc yang menarik pelakunya. Tapi tanpa Doc, kasus ini tidak pernah tuntas.
Setelah dilakukan serangkaian persidangan dengan bukti-bukti yang ada, Peter akhirnya diadili. Dia dijatuhi hukuman yang cukup panjang. Setelah bebas, hidupnya tidak pernah kembali normal. Dia merasa Doc telah mengambil keuntungan. Doc menghilang, tidak pernah datang ke pengadilan. Setelah puluhan tahun, satu pertanyaan masih belum terjawab. Siapa yang benar-benar menarik pelatuknya? Peter mengaku dia yang melakukannya, tapi bukti fisik berkata lain. Dan Dodge tidak pernah berbicara. Kembar identik dulu yang tidak pernah terpisahkan, sekarang tidak saling bicara sampai dengan hari ini. Mungkin kita tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar menembak Roy Coates. Tapi satu hal yang pasti, After Dark Bandit tidak pernah benar-benar terungkap. Karena separuh dari mereka masih di luar sana. Dengan abu ayahnya di kursi mobil, berpikir bahwa dia adalah si kembar yang baik. Pertanyaannya adalah siapa menurut kalian yang lebih bersalah? Apakah si Peter yang dipenjara atau si Doc yang menghilang? Atau Kay Morgan yang memulai semuanya ini? Tulis di kolom komentar, like jika kamu ingin tahu kasus ini tentang saudara yang menghancurkan satu sama lain. Subscribe karena cerita seperti ini tidak akan pernah berakhir. Oke, aku pamit dan selamat malam semuanya.